Suamiku memintaku datang setelah 8 jam menyetir menembus macet demi merayakan hari jadi kami. Namun, tak ada kecupan hangat. Ia dan ibu mertuaku justru menyuruhku menjaga kucing karena mereka hendak pergi bulan madu bersama wanita lain. Aku tersenyum. Kehancuran mereka dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suasana di ruang rapat lantai 15 gedung perkantoran di Jakarta Selatan itu terasa begitu dingin. Kontras dengan perdebatan hangat yang sedang terjadi di meja bundar. Alina, dengan setelan blazer berwarna krem yang membalut tubuh rampingnya, memijat pelipisnya perlahan. Ia baru saja menyelesaikan presentasi panjang mengenai strategi pemasaran kuartal ketiga. Sebagai seorang direktur pemasaran di usia yang masih terbilang muda, 28 tahun, beban di pundaknya tidaklah ringan. Namun, Alina selalu dikenal sebagai sosok yang tenang, cerdas, dan yang paling penting, rendah hati. Ia tidak pernah meninggikan suara kepada bawahannya, meski kesalahan fatal terjadi. Ponsel di atas meja bergetar, memecah konsentrasi Alina yang sedang mendengarkan masukan dari tim kreatif. Nama, suamiku sayang, terpampang di layar. Sebuah senyuman tipis terbit di bibir Alina. Di tengah kegilaan dunia korporat yang memeras energinya, Rian adalah tempatnya pulang, atau setidaknya, itulah yang selama ini ia yakini. Maaf sebentar, saya harus angkat ini. Penting, ucap Alina santun kepada timnya. Ia melangkah keluar menuju koridor yang sepi, menghadap kaca besar yang menampilkan pemandangan kemacetan Jakarta di sore hari. Halo, Mas? Sapa Alina lembut. Sayang, kamu masih di kantor? Suara Rian terdengar renyah di ujung sana, diiringi suara desau angin yang asing. Bukan suara bising Jakarta. Iya, Mas. Masih meeting. Kenapa? Kamu butuh sesuatu? Tanya Alina. Naluri, penyedianya langsung menyala. Selama 3 tahun pernikahan mereka, Alina memang menjadi tulang punggung utama. Rian, yang mengaku sedang merintis bisnis startup yang tak kunjung peluncuran, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau meeting di kafe-kafe mahal yang tagihannya dibayar oleh kartu kredit tambahan dari Alina. Aduh, kamu ini kerja melulu. Lupa ya hari ini hari apa? Rian terdengar merajuk. Nada suara yang selalu berhasil membuat Alina merasa bersalah. Alina menjauhkan ponsel dari telinga, melirik tanggal di jam tangannya. Bukan ulang tahun Rian, bukan ulang tahun pernikahan, bukan juga ulang tahun ibu mertua. Hari apa, Mas? Maaf aku lupa. Ya ampun, Alina. Hari ini kan tepat 1000 hari kita pertama kali ketemu. Masa momen sespesial ini kamu lupa? Kamu terlalu sibuk cari uang sampai lupa sama suami sendiri. Sindir Rian. Rasa bersalah langsung menusuk dada Alina. Padahal, ia bekerja keras demi membayar cicilan rumah, mobil, dan gaya hidup Rian serta ibunya, Bu Siska. Tapi, tuduhan bahwa ia menelantarkan suami selalu menjadi senjata ampuh Rian. Maaf ya, Mas. Aku benar-benar lupa. Nanti malam kita makan malam enak ya? Aku pesankan tempat di. Nggak perlu. Potong Rian cepat. Aku sudah siapin kejutan. Aku sekarang ada di villa keluarga di puncak. Aku sudah berangkat dari tadi siang buat dekorasi kamar dan siapin makan malam romantis berdua. Cuma kita. Mata Alina membelalak. Villa di puncak? Villa itu memang milik mereka. Tepatnya, dibeli dengan uang bonus tahunan Alina 2 tahun lalu. Meski sertifikatnya atas nama Rian karena Rian bersikeras sebagai kepala rumah tangga, ia harus punya aset atas namanya demi harga diri. Di puncak, Mas? Tapi besok aku ada presentasi lagi. Alina, suara Rian melembut, namun penuh tekanan. Sekali ini aja. Aku sudah capek-capek siapin semuanya. Ibu juga sudah izinin kok. Kamu ambil cuti mendadak kenapa sih? Kamu kan bosnya. Ayolah, sayang, kapan lagi kita punya waktu berdua? Katanya mau program hamil? Kalau stres terus gimana mau jadi?
Kata-kata, program hamil, adalah titik lemah Alina. Ia sangat mendambakan buah hati. Rian tahu persis tombol mana yang harus ditekan. Oke, Mas. Aku coba izin ke Pak Direktur Utama sekarang. Aku langsung berangkat kalau sudah beres. Jawab Alina akhirnya, menyerah. Nah, gitu dong. Itu baru istri yang berbakti. Jangan lama-lama ya, sayang. Keburu dingin makanannya. I love you. I love you too, Mas. Sambungan terputus. Alina menarik napas panjang, menatap pantulan dirinya di kaca. Wajahnya lelah, kantung matanya sedikit terlihat meski tertutup concealer mahal. Tapi bayangan makan malam romantis di udara sejuk puncak, hanya berdua dengan Rian, seolah menjadi oase yang sangat ia butuhkan. Alina kembali ke ruang rapat dengan tergesa. Teman-teman, saya mohon maaf sekali. Ada urusan keluarga mendadak yang sangat urgen. Rapat kita tunda besok lusa. Saya akan email detail revisinya malam ini. Tanpa menunggu bantahan, Alina membereskan barang-barangnya. Ia berlari kecil menuju lift, lalu ke parkiran basement. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Jam terkutuk bagi siapa saja yang ingin menuju puncak dari Jakarta Selatan. Mobil SUV putih milik Alina meluncur keluar gedung. Kemacetan langsung menyambutnya seperti tembok raksasa. Tol lingkar luar padat merayap. Alina menyalakan musik instrumen untuk menenangkan sarafnya. Mencoba membayangkan apa yang sedang dilakukan Rian. Apakah Rian memasak steak kesukaannya? Atau mungkin Rian menaburkan kelopak mawar di tempat tidur? Senyum kecil tersungging di bibir Alina. Rian memang pengangguran, dan ibunya, Bu Siska, memang seringkali menuntut banyak hal. Tapi mungkin Rian benar. Mungkin Rian sedang berusaha memperbaiki hubungan mereka yang belakangan terasa hambar. 1 jam berlalu. Alina baru sampai di pintu tol Jagorawi. Kakinya mulai pegal karena harus menginjak rem dan gas bergantian dalam ritme yang menyiksa. 2 jam berlalu. Ia terjebak di Ciawi. Hujan mulai turun, membuat jalanan licin dan pandangan terbatas. Perut Alina berbunyi. Ia belum makan siang karena sibuk menyiapkan bahan rapat tadi. Ia merogoh tasnya, mencari sisa biskuit, namun nihil. Ia hanya meneguk air mineral yang tinggal setengah botol. Demi Rian, demi rumah tangga kita, gumam Alina menyemangati diri sendiri. 3 jam berlalu. Alina memasuki kawasan Gadok. Polisi memberlakukan sistem buka tutup jalur. Sialnya, giliran arah naik yang ditutup. Alina harus mematikan mesin mobil dan menunggu di pinggir jalan bersama ratusan mobil lainnya. Ia mencoba menelepon Rian, ingin mengabari kalau ia terjebak macet total. Nomor Rian aktif, tapi tidak diangkat. Mungkin dia sedang sibuk memasak, pikir Alina positif, meski hatinya mulai gelisah. Ia mencoba menelepon ibu mertuanya, Bu Siska, sekadar untuk berbasa-basi atau bertanya apakah Rian menghubunginya. Tapi ia mengurungkan niat. Hubungannya dengan Bu Siska tidak pernah hangat. Bu Siska selalu memandangnya sebagai mesin ATM, yang kurang sopan santun hanya karena Alina berasal dari keluarga sederhana di kampung, berbeda dengan keluarga Rian yang mengaku keturunan ningrat, meski hartanya sudah habis tak bersisa sebelum Alina masuk ke kehidupan mereka. 4 jam. 5 jam. Jalur akhirnya dibuka. Alina kembali memacu kendaraannya menanjak jalanan berkelok yang gelap dan berkabut. Tubuhnya sudah remuk redam. Punggungnya terasa seperti dipalu. Matanya perih menahan kantuk dan silau lampu kendaraan dari arah berlawanan. 6 jam. Alina tersesat di jalan tikus yang disarankan aplikasi peta karena jalan utama macet total. Jalan itu sempit, gelap, dan licin. Roda mobilnya sempat selip di tanjakan curam, membuat jantungnya hampir copot. Ia menyetir sendiri, tanpa navigator, tanpa teman bicara. Hanya suara hujan dan deru mesin yang menemani kecemasannya. 8 jam kemudian, Alina akhirnya melihat gerbang villa itu. Jam di dashboard menunjukkan pukul 12 malam lewat 15 menit. Kakinya gemetar saat turun dari mobil untuk membuka gembok pagar. Tidak ada penjaga villa. Karena mereka memang tidak menyewa pembantu tetap di sini untuk menghemat biaya. Saran dari Bu Siska yang pelit, padahal Alina mampu membayarnya.
Alina mendorong gerbang besi yang berat itu sendirian di tengah gerimis. Ia kembali masuk ke mobil, memarkirkannya di halaman. Villa itu tampak gelap. Tidak ada lampu taman yang menyala. Tidak ada lilin-lilin di teras seperti yang ia bayangkan. Mungkin kejutannya di dalam, batin Alina, berusaha menepis rasa kecewa yang mulai merayap naik ke kerongkongan. Ia mematikan mesin. Keheningan menyergap. Hanya suara jangkrik dan rintik hujan. Tidak ada musik romantis. Dengan langkah gontai, Alina menyeret tas kerjanya. Tubuhnya lengket oleh keringat dingin dan kelelahan. Ia ingin segera mandi air hangat, lalu memeluk Rian. Ia ingin mendengar Rian berkata, "Terima kasih sudah datang, sayang." Alina memutar kunci pintu utama. Pintu terbuka. Gelap gulita. "Mas? Mas Rian?" Panggil Alina. Suaranya parau. Ia meraba dinding, mencari saklar lampu ruang tamu. Klik. Cahaya lampu kristal gantung yang menyilaukan seketika membanjiri ruangan. Alina mengerjap, mencoba menyesuaikan penglihatannya. Dan ketika pandangannya jelas, ia terpaku. Tidak ada meja makan dengan lilin. Tidak ada bunga mawar. Tidak ada aroma masakan. Yang ada di hadapannya, di tengah ruang tamu yang luas itu, adalah 5 buah koper besar berjejer rapi. 3 koper berwarna merah marun. 2 koper berwarna hitam mengkilap. Jantung Alina berdetak kencang. Tapi bukan karena asmara. Firasat buruk menyergapnya. Alina berdiri mematung di ambang pintu. Tangannya masih memegang gagang pintu yang dingin. Matanya menatap nanar tumpukan koper-koper itu. Mereknya mahal, tentu saja. Karena Alina yang membelikan koper-koper itu untuk Rian dan ibu mertuanya tahun lalu saat mereka merengek minta liburan ke Bali. "Mas Rian?" Panggil Alina lagi. Kali ini lebih keras, namun getar kelelahan dalam suaranya tak bisa disembunyikan. Suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Bukan langkah kaki yang berat dan mantap milik suaminya, melainkan bunyi tuk-tuk-tuk dari sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer. Bu Siska muncul dari lantai 2. Penampilannya malam itu sungguh mencolok mata. Sangat tidak lazim untuk seseorang yang berada di dalam villa pribadi pada tengah malam. Ibu mertua Alina itu mengenakan gaun malam berbahan sutra berwarna emas, lengkap dengan selendang bulu sintesis yang melingkar di lehernya. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles make-up tebal seolah-olah ia hendak menghadiri pesta gala, bukan menyambut menantunya yang baru saja menyetir 8 jam. Bu Siska menuruni tangga dengan anggun. Tatapannya langsung terkunci pada Alina. Tidak ada senyum. Tidak ada kehangatan. Tatapan itu adalah tatapan seorang inspektur yang sedang menilai barang dagangan cacat. "Ya ampun, Alina," suara Bu Siska melengking, memecah kesunyian villa. "Kamu baru sampai. Lihat jam berapa sekarang." Alina menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. "Maaf, Bu. Macetnya parah sekali. Ada buka tutup jalur di Gadok. Terus tadi sempat nyasar karena GPS." "Alasan?" Potong Bu Siska ketus. Ia sudah sampai di lantai bawah, berdiri angkuh di depan Alina sambil melipat tangan di dada. Aroma parfum menyengat menguar dari tubuh wanita parubaya itu, membuat perut Alina yang kosong terasa mual. "Kalau kamu berangkat lebih awal dan gak mentingin pekerjaan kamu yang gak seberapa itu, kamu gak bakal kemalaman. Kamu tahu gak, kita sudah nunggu lama sampai ngantuk." Alina mengernyit bingung. "Kita? Mas Rian mana, Bu?" "Katanya mau anniversary." "CK," Bu Siska berdecak. Matanya menyapu penampilan Alina dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Lihat dirimu. Kusut, berminyak, bau asap knalpot. Apa pantas seorang istri menemui suaminya dengan tampang gembel begini? Pantas saja Rian sering ngeluh bosan lihat kamu." Kata-kata itu menghunjam tepat di ulu hati Alina. Ia baru saja bertarung dengan jalanan selama 8 jam, menahan lapar dan lelah, hanya untuk dihina fisiknya begitu sampai. "Bu, saya baru pulang kerja. Langsung nyetir sendiri ke sini." Alina mencoba membela diri. Suaranya bergetar menahan tangis. "Sudah, jangan cengeng. Gak usah drama." Bu Siska mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. "Simpan air matamu itu.
Rian ada di belakang. Lagi siap-siap sama Bella. Bella. Alina mengulang nama itu. Keningnya berkerut. Siapa Bella? Belum sempat Bu Siska menjawab, pintu kaca yang menghubungkan ruang tamu dengan area kolam renang terbuka. Angin malam berhembus masuk. Rian melangkah masuk dengan wajah sumringah yang langsung berubah datar begitu melihat Alina. Rian mengenakan kemeja linen putih dan celana pendek krem, gaya santai ala turis. Tapi yang membuat napas Alina tercekat bukan pakaian Rian, melainkan sosok yang mengekor di belakangnya. Seorang wanita muda, mungkin baru awal 20-an, dengan wajah cantik dan tubuh mungil yang terlihat rapuh namun menggoda. Wanita itu mengenakan summer dress bermotif bunga-bunga yang memperlihatkan bahu mulusnya. Ia memegang lengan Rian dengan akrab. Terlalu akrab. Alina. Udah sampai? Sapa Rian santai, seolah istrinya baru saja pulang dari warung sebelah, bukan dari perjalanan neraka 8 jam. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman kening. Rian bahkan tidak mendekat. Mas ini siapa? Tanya Alina. Matanya beralih cepat antara Rian dan wanita asing itu. Rian menepuk pelan tangan wanita itu yang melingkar di lengannya, lalu melepaskannya perlahan. Namun gerakannya terlihat enggan. Oh, kenalin. Ini Bella. Sepupu jauh aku dari pihak papa. Kamu belum pernah ketemu kan? Dia baru balik dari kuliah di luar negeri. Sepupu. Alina merasa ada yang ganjil. Selama 3 tahun menikah, ia hafal silsilah keluarga Rian karena seringnya ia dimintai uang untuk sumbangan pernikahan atau sunatan kerabat Rian. Nama Bella tidak pernah terdengar. Bella tersenyum manis, senyum yang tidak mencapai matanya. Ia mengulurkan tangan dengan gerakan gemulai. Halo, Mbak Alina. Mas Rian sering banget cerita soal Mbak. Katanya Mbak wanita karir yang super sibuk ya. Alina menyambut uluran tangan itu dengan ragu. Tangan Bella terasa halus dan dingin, kontras dengan tangan Alina yang kasar karena sering memegang setir dan mengetik. Halo, jawab Alina singkat. Oke, karena Alina sudah sampai, berarti kita bisa langsung briefing, ucap Rian tiba-tiba, memecah ketegangan yang mulai terbangun. Briefing? Briefing apa? Mas? Bukannya kita mau makan malam? Tanya Alina polos, meski otaknya mulai menyusun kepingan puzzle yang berantakan. Kopkor, pakaian rapi Bu Siska, kehadiran Bella. Rian tertawa kecil, tawa yang terdengar hambar. Aduh, sayang, kamu ini naif banget sih. Coba lihat jam. Udah lewat tengah malam. Restoran mana yang buka? Lagian, rencana berubah. Rian berjalan mendekati tumpukan koper, menepuk salah satu koper merah itu. Malam ini, aku, ibu, dan Bella harus berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat kami take off jam 5 pagi. Dunia Alina serasa berhenti berputar. Ke bandara? Maksud kamu apa, Mas? Terus aku disuruh ke sini buat apa? Bu Siska melangkah maju, berdiri di samping Bella, lalu merangkul bahu wanita muda itu seolah Bella adalah anak kandungnya sendiri, posisi yang tak pernah didapatkan Alina. Kamu itu lambat sekali mikirnya ya. Alina, Rian, Ibu, dan Bella mau liburan ke Singapura. Tiket promo cuma dapat 3. Lagi pula, kamu kan sibuk kerja. Mana bisa ambil cuti lama-lama? Nanti kantormu bangkrut kalau ditinggal direkturnya. Sindir Bu Siska dengan nada mengejek. Liburan? Ke Singapura? Tanpa aku. Suara Alina meninggi 1 oktav. Mas, kamu bilang kita mau anniversary. Kamu bilang mau program hamil. Rian menghela napas panjang, memasang wajah seolah-olah dia adalah korban dari ketidakhierarahan Alina. Dengerin dulu dong, jangan emosi. Justru itu, sayang, aku ke Singapura juga dalam rangka survei dokter kandungan yang bagus buat kita nanti. Bella ini kebetulan tahu banyak soal rumah sakit di sana. Jadi dia ikut buat jadi guide. Sekalian nemenin ibu belanja. Kasihan ibu udah lama nggak refreshing. Terus kenapa aku disuruh ke sini kalau kalian mau pergi? Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Alina. Rasa lelah fisik kini bercampur dengan rasa sakit hati yang luar biasa.
Ia merasa dipermainkan. Rian menunjuk ke sudut ruangan, tempat sebuah kandang kucing bertingkat 3 berdiri megah. Di dalamnya, ada 3 ekor kucing Persia berbulu lebat milik Bu Siska, Mochi, Lulu, dan Koko. Nah, itu tugas kamu, kata Rian enteng. Si Mbak yang biasa urus kucing ibu lagi pulang kampung mendadak. Kucing-kucing ini nggak bisa ditinggal sendirian. Dan ibu nggak percaya kalau dititip di pet shop. Takut ketularan penyakit atau stres. Jadi, karena kamu istri yang baik, dan kamu juga lagi di sini, tolong jagain kucing-kucing ibu ya selama kami pergi seminggu. Alina ternganga. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Apa? Bu Siska menyambar. Kamu keberatan? Ingat ya, Alina. Kucing-kucing saya ini ras murni. Harganya 1 ekor bisa buat beli motor. Perawatannya mahal. Groomingnya aja lebih mahal dari gaji pembantu. Jadi kamu jangan sembarangan urusnya. Jadi, Alina terbata-bata. Aku disuruh nyetir 8 jam, macet-macetan, ninggalin kerjaan penting cuma buat jadi penjaga kucing? Sementara kalian jalan-jalan pakai uang. Alina menahan kalimatnya. Ia ingin berteriak, pakai uangku. Tapi ia tahu itu hanya akan memicu pertengkaran hebat yang akan berakhir dengan Rian yang playing victim. Bella menutup mulutnya. Terkikik kecil. Aduh, Mas Rian. Mbak Alina kok kasihan banget ya kelihatannya. Apa nggak sebaiknya diajak aja? Tapi tiketnya kan udah full boket. Nggak bisa, Bel. Potong Bu Siska cepat. Alina harus belajar berbakti. Lagian dia kan wanita kuat. Wanita mandiri. Masa jaga kucing aja nggak bisa? Iya kan, Alina? Rian berjalan mendekati Alina, memegang kedua bahunya. Sentuhan yang seharusnya menenangkan, kini terasa menjijikkan bagi Alina. Sayang, tolong ngertiin ya. Ini darurat. Kucing ibu nggak ada yang jaga. Kamu kan bisa kerja remote dari villa sini. Udaranya segar. Bagus buat otak kamu. Anggap aja ini workation. Oke. Rian tersenyum. Senyum manipulatif yang selama ini berhasil membodohi Alina. Nanti aku belikan oleh-oleh tas branded deh dari sana. Randy. Alina menatap mata suaminya. Di sana, ia tidak menemukan cinta. Ia hanya melihat keegoisan yang begitu besar. Rasa lelah yang tadi menghimpit tubuhnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras di dalam dadanya. Ia menatap Bu Siska yang memandangnya remeh. Ia menatap Bella yang tersenyum penuh kemenangan di balik wajah polosnya. Dan ia menatap koper-koper yang dibeli dengan keringatnya sendiri. Baik, ucap Alina pelan, hampir berbisik. Nah, gitu dong. Seru Rian girang, melepaskan tangannya dari bahu Alina. Itu baru istri Rian. Ya udah, kamu istirahat Gih. Kami mau loading koper ke mobil taksi online yang sebentar lagi datang. Mobil kamu nggak usah dipakai antar kami ya. Kamu kan capek. Sebenarnya, Rian tidak meminta diantar bukan karena peduli Alina capek. Tapi karena di mobil taksi nanti dia bisa bebas bermesraan dengan Bella tanpa dilihat Alina. Alina hanya diam, membiarkan mereka sibuk sendiri. Namun di dalam hatinya, sebuah tombol baru saja ditekan. Tombol yang mengubah kesabaran menjadi rencana pembalasan. Suara klakson mobil MPV hitam yang berhenti di depan pagar villa memecah ketegangan yang menggantung di ruang tamu. Itu adalah taksi online yang dipesan Rian. Cahaya lampu mobil menembus kaca jendela, menyinari wajah Alina yang pucat dan kelelahan. Di hadapannya, 3 manusia yang seharusnya menjadi keluarga terdekatnya justru tampak seperti orang asing yang sedang bersiap untuk evakuasi, meninggalkan Alina sendirian di medan perang. Nah, jemputan sudah datang. Seru Rian dengan nada yang terlalu ceria, seolah berusaha menutupi kecanggungannya. Ia segera menyambar 2 koper besar miliknya, sementara Bella dengan sigap mengambil tas tangan mewah milik Bu Siska, berlagak seperti menantu idaman yang tahu cara mengambil hati mertua. Alina masih berdiri mematung di dekat sofa. Kakinya terasa berat, seolah terpaku ke lantai marmer yang dingin. Rasa lelah menyetir 8 jam kini bercampur dengan rasa mual akibat kenyataan pahit yang baru saja disodorkan ke wajahnya.
Ia menatap Rian yang mondar-mandir mengangkut barang, berharap ada sedikit saja rasa penyesalan di mata suaminya itu. Namun, nihil. Rian justru tampak bersemangat. Matanya berbinar membayangkan liburan mewah di Singapura. "Mas," panggil Alina lirih saat Rian kembali masuk untuk mengambil koper terakhir. "Kamu serius? Aku beneran ditinggal di sini cuma buat jaga kucing." Rian menghentikan langkahnya sejenak. Ia menghela napas panjang, sebuah ekspresi yang selalu ia gunakan untuk membuat Alina merasa bersalah, seolah pertanyaan Alina adalah beban tambahan bagi hidupnya yang sudah berat. Rian berjalan mendekat, lalu meletakkan kedua tangannya di bahu Alina. Ia menatap mata istrinya lekat-lekat, mengeluarkan jurus manipulatif andalannya. "Sayang, dengerin aku," ucap Rian dengan nada lembut yang dibuat-buat. "Ini bukan cuma soal jaga kucing. Ini soal kepercayaan ibu. Kamu tahu kan gimana sayangnya ibu sama Mochi, Lulu, dan Koko? Ibu itu trauma ninggalin kucing sama orang asing. Dulu pernah ada kejadian kucingnya mati karena stres ditinggal di penitipan hewan. Kamu tega kalau ibu kepikiran terus selama liburan dan malah jatuh sakit di sana?" Alina menatap Rian tak percaya. "Tapi Mas, aku ini istrimu. Aku baru sampai. Aku capek. Masa kamu tega ninggalin aku sendirian di villa segede ini sementara kalian bersenang-senang?" "Bukan bersenang-senang, Alina. Ini family trip. Sekalian nemenin ibu berobat jalan dan check up. Bella ikut karena dia yang ngerti bahasa Mandarin dan Inggris, jadi bisa bantu komunikasi di sana. Kamu kan sibuk, bahasamu juga pas-pasan kalau soal medis." Kilah Rian cepat. Alasan itu terdengar begitu logis di telinga Rian, namun begitu menyakitkan di hati Alina. Padahal, Alina adalah lulusan terbaik di kampusnya dan sehari-hari berurusan dengan klien internasional. Rian sengaja merendahkan kemampuan istrinya demi membenarkan posisinya. Bella, yang berdiri di ambang pintu sambil memegang paspor, menimpali dengan suara manja yang menyebalkan. "Iya, Mbak Alina. Jangan khawatir. Mas Rian aman kok sama aku. Kita kan sepupuan. Jadi udah biasa bareng-bareng dari kecil. Lagian Mbak Alina kan wanita karir. Pasti bosen kalau diajak keliling belanja atau nemenin Tante Siska terapi. Mending Mbak istirahat di sini, nikmatin udara segar puncak." Kata-kata Bella seolah menyiram bensin ke dalam api amarah yang mulai menyala di dada Alina. Wanita muda itu berbicara seolah-olah dia lebih mengenal Rian dan keluarganya daripada Alina. Cara Bella memandang Rian, tatapan memuja yang tak ditutup-tutupi, membuat insting istri dalam diri Alina berteriak waspada. Tidak ada sepupu yang menatap sepupunya seperti itu. "Tuh denger," sambung Rian, merasa mendapat dukungan. "Kamu itu workaholic. Sayang, kalau kamu ikut, nanti kamu cuma sibuk teleponan sama kantor, terus stres sendiri. Mending kamu di sini, fokus urus kucing ibu. Anggap aja ini latihan kalau nanti kita punya bayi. Ngurus 3 kucing manja itu nggak gampang loh, butuh kesabaran ekstra. Kalau kamu berhasil, berarti kamu siap jadi ibu." Logika macam apa itu? Alina ingin berteriak, memuntahkan segala sumpah serapah. Menyamakan mengurus kucing mertua dengan mengurus anak kandung adalah penghinaan intelektual. Namun, tubuhnya terlalu lelah untuk berdebat. Energinya sudah terkuras habis di jalanan puncak. Bu Siska muncul kembali dari teras. Wajahnya tampak tidak sabar. "Rian, Bella, ayo cepat. Nanti kita ketinggalan pesawat. Supirnya sudah nungguin tuh. Argonya jalan terus." Wanita parubaya itu menatap Alina sekilas, lalu mendengus. "Alina, jangan bengong saja. Itu kucing-kucing sudah waktunya makan malam. Jangan sampai telat kasih makan. Nanti mak mereka kambuh. Ingat, Mochi nggak suka kalau makanannya nggak diaduk rata sama vitamin gel." Tanpa menunggu jawaban Alina, Bu Siska berjalan keluar dengan angkuh. Ia sama sekali tidak peduli apakah menantunya sudah makan atau belum. Yang ada di kepalanya hanyalah kenyamanan kucing-kucing Persia miliknya. Bagi Bu Siska, kehadiran Alina di villa itu fungsinya tidak lebih dari sekadar penjaga keamanan dan babu gratis. Rian menepuk pipi Alina pelan. 2 kali. "Dah, sayang.
Jangan cemberut gitu. Nanti cepat tua. Kunci mobil kamu mana? Biar aku pindahin ke garasi biar aman. Alina merogoh saku blazernya, menyerahkan kunci mobil SUV-nya dengan tangan gemetar. Rian menyambarnya dengan cepat. Oh ya. Rian berbalik sebelum keluar pintu. Dompet kamu ada uang cash nggak? Aku lupa ambil tunai. Takutnya di bandara butuh buat beli minum atau tip supir. Alina menatap suaminya dengan tatapan kosong. Bahkan di saat seperti ini, Rian masih sempat memalaknya. Tanpa kata, Alina mengambil dompet dari tas kerjanya, mengeluarkan 5 lembar uang 100 ribuan, sisa uang tunai terakhir yang ia miliki di dompet. Rian mengambilnya dengan senyum lebar, tanpa rasa malu sedikit pun. Makasih, istriku yang baik. Nanti aku ganti kalau bisnisku cair ya. Janji manis yang sudah ratusan kali didengar Alina dan tak pernah terwujud. Rian berlari kecil keluar, menggandeng Bella yang sudah menunggunya di dekat mobil. Mereka tertawa-tawa kecil, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Alina melihat pemandangan itu dari bingkai jendela. Hatinya perih, seperti disayat sembilu. Ia melihat Rian membukakan pintu mobil untuk Bella, memperlakukannya bak putri raja. Sesuatu yang sudah lama tidak Rian lakukan untuk Alina. Mobil itu pun melaju perlahan meninggalkan pekarangan villa, menembus kabut malam puncak. Lampu belakangnya yang merah perlahan menghilang di tikungan, membawa serta suami, mertua, dan wanita lain, meninggalkan Alina sendirian di villa besar yang dingin itu. Di ruang tamu yang sunyi, suara mengeong dari kandang kucing menyadarkan Alina. 3 pasang mata kucing menatapnya menuntut. Alina menghembuskan napas berat. Ia baru sadar. Ia bahkan belum sempat melepas sepatunya sejak datang tadi. Malam ini, perayaan ulang tahun pernikahannya berubah menjadi malam di mana ia resmi menjadi pembantu bagi hewan peliharaan mertuanya. Sebelum mobil benar-benar menghilang tadi, ada satu momen yang akan selalu terpatri dalam ingatan Alina. Momen di mana harga dirinya sebagai seorang istri dan seorang manusia diinjak-injak hingga rata dengan tanah oleh ibu mertuanya sendiri. Beberapa menit sebelum mereka berangkat, Alina sempat mengejar Bu Siska ke teras. Rasa ketidakadilan yang membuncah membuatnya nekat membuka mulut meski tubuhnya gemetar menahan emosi. Bu, panggil Alina. Suaranya serak namun tegas. Saya rasa ini nggak adil. Saya yang bayar cicilan villa ini setiap bulan. Saya yang bayar tagihan listrik dan air di sini. Kenapa saya diperlakukan seperti pembantu? Saya lelah, Bu. Saya butuh istirahat, bukan disuruh menyisir bulu kucing. Langkah Bu Siska terhenti. Ia memutar tubuhnya perlahan. Gerakan dramatis yang sering ia tonton di sinetron favoritnya. Wajahnya yang tertutup bedak tebal tampak merah padam karena tersinggung. Bagaimana mungkin menantu yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja berani mengungkit soal uang di depannya? Bu Siska melangkah maju mendekati Alina. Jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian, hadiah dari Rian menggunakan kartu kredit Alina, menuding tepat ke wajah menantunya. Heh, Alina, lancang sekali mulutmu, desis Bu Siska tajam. Matanya melotot, penuh kebencian. Kamu pikir karena kamu yang cari uang, kamu bisa seenaknya mengatur saya? Kamu lupa kodrat kamu sebagai istri? Tugas istri itu melayani suami dan keluarga suami. Kalau Rian minta kamu jaga kucing, ya kamu lakukan. Jangan banyak protes. Tapi saya juga manusia, Bu. Saya punya batas lelah, bantah Alina. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kusam. Bu Siska tertawa. Tawa yang kering dan meremehkan. Manusia? Kamu itu di mata saya cuma beruntung saja bisa nikah sama anak saya yang ganteng dan keturunan terhormat. Kalau bukan karena Rian kasihan sama kamu yang perawan tua dan gila kerja, kamu nggak bakal dapat suami. Kata-kata itu begitu kejam. Rian dan Alina menikah saat Alina berusia 25 tahun, usia yang sangat wajar. Namun di mata Bu Siska, Alina hanyalah wanita desa yang beruntung dipungut oleh putranya. Padahal kenyataannya, keluarga Rianlah yang bangkrut dan hidup dari gaji Alina. Dengar ya, Alina, lanjut Bu Siska, suaranya semakin tinggi. Kamu jangan sombong mentang-mentang punya gaji besar. Asal kamu tahu,
Kucing-kucingku itu ras asli Pak Agnosa silsilah juara. Harga satu ekornya lebih mahal daripada gaji kamu sebulan. Biaya perawatan bulu mereka, vitamin impor mereka, itu jauh lebih berharga daripada keringat kamu yang bau asap itu. Jadi sadar diri. Derajat kamu di rumah ini itu di bawah kucing-kucing saya kalau kamu nggak becus melayani suami. Hati Alina hancur berkeping-keping. Ia tidak menyangka mertuanya bisa mengucapkan kalimat sekeji itu. Membandingkan menantu manusia yang telah berkorban segalanya dengan hewan peliharaan. Bella, yang berdiri di samping mobil, tertawa kecil sambil menutup mulutnya dengan anggun. Ia memeluk lengan Rian yang hanya diam saja melihat istrinya dihina. Aduh, Tante Siska benar juga sih. Kucing Pak Agnosa kan sensitif banget. Kalau Mbak Alina nggak telaten, bisa-bisa bulunya rontok karena stres. Mbak Alina kan kelihatannya kasar, biasa kerja lapangan. Rian tidak membela Alina. Ia justru mengangguk setuju. Makanya, sayang, kamu buktikan dong kalau kamu bisa lembut. Jangan cuma bisa perintah bawahan di kantor. Urus kucing ibu dengan baik. Itu cara kamu berbakti sama orang tua. Setelah itu, Rian menyerahkan sebuah gulungan kertas yang cukup panjang kepada Alina. Nih, ibu sudah tulis daftar tugas kamu selama kami pergi. Baca baik-baik. Jangan sampai ada yang terlewat. Ini sop perawatan Mochi, Lulu, dan Koko. Alina menerima kertas itu dengan tangan lemas. Ketika gulungan itu dibuka, ujungnya menjuntai hingga menyentuh lantai. Kertas itu penuh dengan tulisan tangan Bu Siska yang rapat dan mendetail. Isi daftarnya sungguh tidak masuk akal. Alina membacanya sekilas di bawah keremangan lampu teras. Poin pertama, jam 5 pagi, AC ruangan harus dimatikan dan jendela dibuka agar sirkulasi udara ganti, tapi jangan sampai ada nyamuk masuk. Poin kedua, jam 6, lap mata kucing dengan kapas yang dicelup air hangat steril, harus air mineral mahal, bukan air keran rebusan. Poin ketiga, sisir bulu masing-masing kucing minimal 30 menit per ekor, kumpulkan bulu rontoknya di toples kaca. Poin keempat, ajak main menggunakan laser pointer selama 45 menit agar mereka tidak obesitas. Poin kelima, putarkan musik klasik Mozart di siang hari agar psikologis kucing stabil. Daftar itu berlanjut hingga puluhan poin. Mengatur setiap detil kehidupan kucing-kucing itu dari bangun tidur hingga tidur lagi. Bahkan ada instruksi khusus tentang cara memotong kuku dan merek pasir wangi yang harus diganti 2 kali sehari. Bu Siska memperlakukan kucingnya bak raja, sementara menantunya diperlakukan lebih rendah dari pelayan. Ingat ya, ancam Bu Siska sebelum masuk ke dalam mobil taksi online. Kalau sampai aku pulang dan melihat mochi kurusan atau bulu koko kusut, kamu nggak usah panggil aku ibu lagi. Dasar menantu tak tahu diuntung. Lalu mobil itu pergi, meninggalkan debu dan keheningan yang menyakitkan. Kini, kembali ke masa sekarang di ruang tamu yang sepi. Alina masih memegang daftar tugas sepanjang 1 meter itu. Ia menatap kertas itu, lalu menatap kandang kucing yang mewah. Di dalamnya, Mochi, kucing berwarna putih itu, mengeong keras, seolah memerintah Alina untuk segera melayaninya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Bukannya menangis meraung-raung meratapi nasib, bahu Alina justru berguncang. Bukan karena isak tangis, melainkan karena tawa. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Tawa yang terdengar getir, namun juga melepaskan beban. Alina tertawa melihat kebodohannya selama 3 tahun ini. Ia tertawa mengingat bagaimana ia rela bekerja lembur sampai tipes demi membelikan tas branded untuk Bu Siska agar mertuanya itu bisa pamer di arisan. Ia tertawa mengingat bagaimana ia menahan diri tidak membeli skincare mahal demi modal bisnis Rian yang selalu gagal. Derajatku di bawah kucing. Gumam Alina sambil menyeka sudut matanya yang berair karena tertawa. Baik, Bu Siska. Baik, Mas Rian. Kalau kalian menganggapku tidak lebih berharga dari kucing, maka aku akan berhenti menjadi manusia bodoh yang membiayai hidup kalian. Alina meremas daftar tugas di tangannya menjadi bola kertas yang padat. Ia melemparkannya ke sembarang arah. Tatapannya yang tadi sayu dan penuh kesedihan, kini berubah tajam dan dingin. Lelah di tubuhnya seolah menguap.
digantikan oleh adrenalin balas dendam yang mulai memompa kencang di darahnya. Ia berjalan menuju dapur, bukan untuk menyiapkan makanan kucing, tapi untuk mengambil segelas air dingin. Ia meneguknya sampai habis, membiarkan dinginnya air menenangkan kepalanya yang panas. Lalu, matanya tertuju pada pintu kamar utama di lantai bawah. Kamar yang seharusnya menjadi tempatnya beristirahat malam ini, namun dikunci oleh Rian sebelum pergi dengan alasan, kuncinya dibawa ibu. Tapi mereka lupa satu hal. Villa ini dibeli dengan uang Alina. Alina adalah orang yang sangat teliti. Ia punya kunci cadangan untuk setiap pintu di properti ini, yang ia sembunyikan di tempat yang Rian tidak akan pernah tahu, di balik lukisan abstrak yang tergantung di lorong menuju dapur. Alina menurunkan lukisan itu, mengambil kunci kecil yang tertempel di belakang bingkai. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju kamar utama. Ia tahu ada brankas di dalam lemari pakaian. Brankas yang selama ini dilarang Rian untuk disentuh dengan alasan privasi bisnis. Malam ini, tidak ada lagi privasi. Malam ini, Alina akan membongkar semua bangkai yang disembunyikan suaminya. Jika mereka pikir Alina akan menghabiskan waktu seminggu ini untuk menjadi babu kucing, mereka salah besar. Alina akan menggunakan waktu ini untuk menghitung setiap sen uangnya yang telah mereka curi, dan memastikan mereka membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Langkah Alina terdengar samar di atas lantai kayu villa yang dingin. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan suara tetesan air dari talang atap yang berirama monoton, seolah menghitung detik-detik kehancuran hati Alina. Ia berdiri di depan pintu kamar utama. Tangannya yang memegang kunci cadangan sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena gelombang adrenalin yang tiba-tiba membanjiri pembuluh darahnya. Selama 3 tahun pernikahan, kamar ini adalah wilayah terlarang baginya setiap kali Rian beralasan sedang bekerja. Rian selalu mengatakan bahwa ia butuh privasi untuk mengurus dokumen rahasia perusahaan rintisannya, dan Alina, dengan segala kepolosannya, selalu menghormati batasan itu. Namun malam ini, batas itu akan ia dobrak. Alina memasukkan anak kunci kecil itu ke lubang pintu. Klik. Suara kunci terbuka terdengar begitu nyaring di telinganya. Ia memutar gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Aroma parfum menyengat langsung menyambut indera penciumannya. Itu bukan aroma maskulin Rian, melainkan aroma manis yang bercampur dengan bau alkohol samar. Itu adalah parfum Bella. Aroma yang sama dengan yang tercium saat wanita itu memeluk lengan Rian di ruang tamu tadi. Alina menyalakan lampu. Pemandangan di dalam kamar itu membuat perutnya mual. Tempat tidur berantakan, spray kusut tak karuan, dan ada beberapa pakaian dalam wanita berserakan di lantai, bukan miliknya. Rupanya, sebelum Alina datang, mereka sudah bersenang-senang di sini. Mereka berpesta di atas ranjang yang dibeli Alina, di dalam villa yang dibayar Alina, sambil menertawakan Alina yang sedang berjuang menembus kemacetan. Alina menarik napas panjang, berusaha menahan muntah. Ia tidak boleh lemas sekarang. Ia melangkah masuk, kakinya menendang botol anggur kosong yang tergeletak di karpet. Tujuannya hanya satu, lemari pakaian besar yang tertanam di dinding. Di sana, tersembunyi sebuah brankas besi. Rian pikir brankas itu aman karena hanya dia yang tahu kodenya. Tapi Rian lupa, Alina adalah orang yang membeli brankas itu. Alina memiliki kunci master manual yang bisa membuka brankas tanpa kode elektronik. Kunci yang selalu ia simpan di gantungan kunci cadangan villa karena sifatnya yang paranoid terhadap keadaan darurat. Siapa sangka, paranoia itu kini menyelamatkannya. Alina berlutut di depan brankas. Dengan tangan yang kini sudah stabil, ia memasukkan kunci master dan memutarnya. Pintu besi berat itu terbuka dengan desisan halus. Jantung Alina berdegup kencang saat melihat isinya. Ia mengira akan menemukan tumpukan dokumen utang atau surat-surat gadai, mengingat Rian selalu mengeluh tidak punya uang. Namun, yang ia temukan justru sebaliknya. Di rak paling atas, tersusun rapi gepokan uang tunai dalam pecahan 100.000 dan 50.000. Jumlahnya mungkin puluhan juta rupiah. Uang yang selama ini Rian bilang tidak ada. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk memperbaiki atap rumah Ibu Alina di kampung yang bocor, tapi Rian selalu bilang, nanti ya,
Bisnisku lagi seret. Air mata mulai menetes di pipi Alina, panas dan menyakitkan. Jadi selama ini Rian menimbun uang pemberian Alina? Setiap kali Alina mentransfer uang untuk modal usaha, uang itu tidak diputar, melainkan disimpan di sini. Tangan Alina bergerak-gerak kedua. Di sana ada beberapa paspor. Alina mengambilnya. Ada paspor Rian, paspor Bu Siska, dan paspor Bella. Ia membuka paspor Rian. Matanya membelalak melihat cap imigrasi. 3 bulan lalu, Thailand. 6 bulan lalu, Jepang. 1 tahun lalu, Turki. Alina menutup mulutnya, menahan isak tangis yang hendak meledak. 3 bulan lalu, Rian bilang ia sedang bisnis trip ke Surabaya mencari investor. 6 bulan lalu, Rian bilang ia ikut pelatihan wirausaha di Bandung selama seminggu. Ternyata, semua itu bohong. Rian pergi ke luar negeri. Dan ketika Alina memeriksa paspor Bella, tanggal cap imigrasinya sama persis dengan milik Rian. Mereka sudah berselingkuh lama sekali. Bahkan mungkin sejak awal pernikahan Alina. Bella bukan sepupu jauh yang baru pulang kuliah. Bella adalah wanita simpanan yang dibiayai dengan keringat Alina. Namun, kejutan terbesar belum muncul. Di dasar brankas, terselip sebuah amplop coklat besar dengan logo sebuah rumah sakit ibu dan anak ternama di Jakarta Selatan. Tangan Alina gemetar hebat saat meraih amplop itu. Firasatnya menjerit, mengatakan bahwa apa yang ada di dalam amplop ini akan mengubah hidupnya selamanya. Perlahan, Alina mengeluarkan isinya. Sebuah buku tabungan berwarna biru dan selembar hasil pemeriksaan medis. Alina membuka buku tabungan itu terlebih dahulu. Itu adalah rekening bersama atas nama Rian dan Bella. Saldo terakhir yang tercetak di sana membuat mata Alina berkunang-kunang. 500 juta rupiah. 500 miliar rupiah. Uang itu jelas berasal dari bonus tahunan Alina yang ia berikan kepada Rian tahun lalu untuk investasi tanah, yang katanya gagal total. Rian bilang uangnya hilang ditipu makelar. Ternyata, uang itu aman tersimpan di rekening ini, menjadi dana abadi untuk perselingkuhan mereka. Alina melempar buku tabungan itu ke lantai, lalu beralih ke kertas hasil medis. Itu adalah foto USG. Hitam putih, buram, namun keterangannya sangat jelas. Nama pasien, Bella Anindya. Usia kandungan, 12 minggu. Keterangan, janin tunggal, sehat. Dunia Alina runtuh seketika. Bella hamil anak Rian. Usia kandungannya sudah 3 bulan. Ingatan Alina melayang ke 3 bulan lalu. Saat itu, Alina menangis di pelukan Rian karena haidnya datang lagi. Alina sangat ingin punya anak. Ia sudah minum berbagai vitamin, mengikuti diet ketat, bahkan rela suntik hormon yang menyakitkan. Rian saat itu memeluknya dan berkata, "Sabar ya, sayang. Mungkin Tuhan belum kasih karena kita disuruh pacaran dulu." Padahal, di saat yang sama, Rian sudah menanam benih di rahim wanita lain. Dan malam ini, Rian bilang mereka ke Singapura untuk survei dokter kandungan buat Alina. Bohong besar. Mereka ke Singapura untuk babi mon. Mereka merayakan kehamilan Bella. Mereka membawa ibu mertua karena Bu Siska pasti sangat bahagia akhirnya akan punya cucu dari menantu kesayangannya, Bella, bukan dari Alina yang dianggapnya mandul. Rasa sakit yang dirasakan Alina begitu hebat hingga rasanya fisik. Dadanya sesak seolah dihimpit batu besar. Ia meraung tanpa suara. Air matanya tumpah membasahi karpet. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Ia telah menyerahkan seluruh hidupnya, hartanya, dan cintanya kepada pria yang tidak hanya mengkhianatinya, tapi juga merencanakan kehidupan baru di atas penderitaan Alina. Alina menangis terseduh-seduh selama 10 menit. Ia biarkan rasa sakit itu menguasainya, menghancurkannya untuk yang terakhir kali. Ia memeluk lututnya di depan brankas yang terbuka, dikelilingi bukti-bukti kejahatan orang-orang yang ia cintai. Namun, perlahan, tangisan itu mereda. Isak tangisnya berubah menjadi tarikan napas yang panjang dan berat. Alina mengangkat wajahnya. Matanya sembab, hidungnya merah, tapi ada yang berubah di sorot matanya.
Tatapan sendu dan penuh pengabdian yang selama ini menjadi ciri khasnya, kini lenyap. Digantikan oleh tatapan dingin, kosong, namun tajam setajam silet. Alina menghapus air matanya dengan kasar menggunakan punggung tangan. Ia berdiri, berjalan menuju cermin besar di lemari pakaian. Ia menatap pantulan dirinya. Wanita di cermin itu tampak berantakan, tapi tidak lagi terlihat lemah. Cukup, bisik Alina pada bayangannya sendiri. Cukup sudah aku jadi sapi perah kalian. Sebuah senyuman tipis perlahan terukir di bibir Alina. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum miris yang penuh dengan kepahitan sekaligus kepuasan. Ia menyadari satu hal penting. Malam ini, mereka meninggalkan Alina bukan hanya dengan kucing-kucing sialan itu. Mereka meninggalkan Alina dengan akses penuh ke rahasia mereka. Mereka meninggalkan Alina dengan bukti. Dan yang paling fatal, mereka meninggalkan Alina dengan amarah yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Alina kembali berlutut. Ia tidak mengamuk. Ia tidak membakar barang-barang itu. Sebaliknya, ia mengeluarkan ponselnya. Dengan tenang dan metodis, ia memotret setiap lembar bukti yang ada. Ia memotret paspor dan cap imigrasinya. Ia memotret tumpukan uang tunai. Ia memotret buku tabungan halaman demi halaman, memastikan nomor rekening dan riwayat transaksinya terbaca jelas. Dan terakhir, ia memotret hasil USG itu dengan sangat detail. Setelah semua terdokumentasi dan diunggah ke penyimpanan awan, cloud, yang terenkripsi, Alina memasukkan kembali semua barang itu ke dalam brankas. Ia menyusunnya persis seperti semula, seolah tidak pernah disentuh. Ia ingin mereka tidak curiga. Ia ingin mereka tetap merasa aman dalam kebohongan mereka. Sampai saat Alina menarik karpet di bawah kaki mereka. Alina menutup pintu brankas dan menguncinya kembali. Ia berdiri, merapikan blazernya. Matanya melirik jam dinding. Pukul 2 pagi. Pesawat mereka berangkat jam 5. Artinya, mereka sedang dalam perjalanan ke bandara. Tertawa bahagia membayangkan liburan mewah. Silakan tertawa sepuasnya malam ini, Mas Rian, Ibu, Bella. Gumam Alina sambil berjalan keluar dari kamar terkutuk itu. Karena besok pagi, kalian akan bangun di neraka. Alina menutup pintu kamar utama. Di ruang tamu, Mochi si kucing Persia kembali mengeong keras, meminta perhatian. Alina menatap kucing itu. Tadi ia merasa terhina disuruh menjaga hewan ini. Tapi sekarang, kucing-kucing ini adalah bagian dari alat balas dendamnya. Alina tersenyum lagi. Kali ini senyumannya lebih lebar. Air matanya sudah kering. Tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanyalah rencana eksekusi yang tersusun rapi di kepalanya. Sedetail presentasi bisnis yang biasa ia buat. Matahari pagi belum benar-benar muncul. Langit di puncak masih semburat biru gelap bercampur kabut. Tapi Alina sudah sibuk dengan ponselnya. Ia tidak tidur sedetik pun. Namun anehnya ia tidak merasa lelah. Energi kebencian ternyata jauh lebih kuat daripada kafein manapun. Alina duduk di sofa ruang tamu dengan secangkir kopi hitam di tangan. Tatapannya fokus pada layar ponsel. Langkah pertama. Kucing. Alina menatap 3 kucing Persia yang sedang tidur malas di kandang mewahnya. Bu Siska berpesan agar mereka diberi makan wet food premium yang harus dihangatkan dulu. Lalu disisir bulunya satu persatu. Alina mendengus geli. Ia membuka aplikasi pencarian di ponselnya dan mengetik kata kunci. Jasa pet kargo antar jemput. Ia menemukan satu nomor yang melayani area Bogor dan Puncak 24 jam. Tanpa ragu, Alina menekan tombol panggil. Halo, selamat pagi. Ya. Saya butuh jasa penjemputan hewan segera. Ada 3 ekor kucing. Iya, sekarang. Ucap Alina tegas. Mau diantar kemana, Bu? Tanya suara di seberang telepon. Tolong antarkan ke Pet Shop Sejahtera, di daerah Cisarua Bawah. Saya tahu itu pet shop biasa, bukan yang VIP. Iya, yang kandangnya berjejer itu. Pesan paket penitipan yang paling dasar saja. Kandang standar. Makanannya yang kering curah saja tidak apa-apa. Yang penting mereka hidup. Alina memberikan alamat villa. Oh ya, untuk tagihannya,
Tolong kirimkan fakturnya ke alamat rumah ibu mertua saya di Jakarta. Nanti saya kirimkan detail alamatnya lewat pesan. Bilang saja ini permintaan Bu Siska untuk training mental kucingnya. 1 jam kemudian, sebuah mobil van datang. Petugas pet kargo dengan sigap mengangkut Mochi, Lulu, dan Koko yang mengeong protes karena dimasukkan ke dalam keranjang plastik biasa, bukan pet kargo ber-AC milik mereka. Alina menyerahkan kucing-kucing itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Selamat menikmati liburan ala rakyat jelata, kucing-kucing manis. Gumam Alina sambil melambaikan tangan saat mobil itu pergi. Tugas penjaga kucing. Selesai. Langkah kedua. Keuangan. Ini adalah bagian favorit Alina. Ia duduk kembali, membuka aplikasi mobile banking prioritas miliknya. Sebagai nasabah prioritas, Alina memiliki akses khusus dan layanan 24 jam. Ia melihat daftar kartu kredit yang terhubung dengan akun utamanya. Ada 3 kartu tambahan, supplementary cards. 1 dipegang Rian, limit 50 juta rupiah. 1 dipegang Bu Siska, limit 30 juta rupiah. Dan 1 lagi kartu cadangan yang ternyata, berdasarkan mutasi transaksi terakhir, sering digunakan untuk belanja kosmetik di toko daring, yang Alina yakini dipegang oleh Bella. Alina menekan tombol panggil layanan prioritas. Selamat pagi, Ibu Alina. Ada yang bisa kami bantu? Sapa suara ramah customer service. Pagi, Mbak. Saya mau melaporkan aktivitas mencurigakan. Saya rasa dompet saya tertinggal di suatu tempat dan saya khawatir data kartu kredit saya bocor. Demi keamanan, tolong blokir permanen semua kartu tambahan yang terhubung ke rekening saya. Ya, semuanya. Kartu suami saya, kartu ibu saya, semuanya. Baik. Ibu, akan kami proses segera. Apakah ibu ingin menerbitkan kartu pengganti? Tidak perlu. Jangan terbitkan kartu pengganti sampai saya konfirmasi ulang. Dan 1 lagi. Tolong set limit transaksi harian untuk kartu debit utama yang dipegang suami saya menjadi 0 rupiah. Bekukan sementara akses rekening bersama kami dengan alasan verifikasi data. Bisa. Bisa. Ibu. Karena ibu pemegang rekening utama, ibu memiliki otoritas penuh. Prosesnya akan efektif dalam waktu 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Anda sangat membantu. Alina memutus sambungan telepon dengan senyum puas. Dalam 5 menit, Rian, Bu Siska, dan Bella akan menjadi gelandangan di negeri orang. Mereka berangkat hanya membawa sedikit uang tunai, hasil palak dari dompet Alina semalam, karena mereka sangat bergantung pada kartu kredit Alina untuk belanja, makan, dan hotel. Alina membayangkan wajah panik mereka saat kartu digesek dan mesin EDC berbunyi decline. Langkah ketiga. Villa. Alina melihat sekeliling villa yang luas itu. Villa ini adalah aset berharga. Sayang kalau dibiarkan kosong. Rian sangat membanggakan villa ini sebagai simbol status sosialnya. Ia melarang keras villa ini disewakan karena takut aura ningrat-nya rusak oleh orang asing. Alina membuka grup Facebook komunitas mahasiswa di Bogor dan Jakarta. Ia membuat postingan cepat. Disewakan villa mewah di puncak untuk hari ini sampai seminggu ke depan. 4 kamar, kolam renang, view bagus. Harga promo gila, Rp500.000 per malam, normal Rp3 juta. Siapa cepat dia dapat. Syarat, harus rombongan mahasiswa, boleh bawa alat musik, boleh pesta BBQ. Bayar cash di muka. Belum sampai 2 menit, ponsel Alina meledak oleh notifikasi pesan. Harga itu terlalu murah, tidak masuk akal, tapi itulah tujuannya. Alina memilih 1 penelepon tercepat. Seorang ketua himpunan mahasiswa yang sedang mencari tempat untuk acara makrab, malam keakraban, mendadak. Halo? Iya, serius 500.000, Mas. Tapi syaratnya kalian harus masuk sekarang juga. Kuncinya saya taruh di bawah pot bunga. Ya, saya mau pergi. Silakan pakai semua fasilitas. Mau berantakin juga nggak apa-apa. Asal jangan bakar rumahnya. Oke, ditunggu. Setengah jam kemudian, rombongan motor dan mobil bak terbuka berisi belasan mahasiswa tiba dengan heboh. Mereka membawa gitar,
speaker besar, dan berdus-dus minuman. Suasana villa yang tadinya hening dan sakral bagi Bu Siska, seketika berubah menjadi riuh rendah suara tawa anak muda. "Mbak Alina ya?" tanya si ketua mahasiswa, pemuda gondrong yang sopan. "Iya, ini kuncinya." Alina menyerahkan kunci rumah. "Anggap rumah sendiri. Kalau ada tetangga protes berisik, bilang aja disuruh Pak Rian pesta. Selamat bersenang-senang." Alina menerima uang sewa itu, hanya recehan dibanding gajinya, tapi rasanya sangat nikmat. Ia membiarkan para mahasiswa itu mulai menyetel musik dangdut koplo dengan volume maksimal. Rian pasti akan terkena serangan jantung kalau tahu, istananya dipakai untuk dangdut koplo oleh mahasiswa. Langkah terakhir, hadiah untuk diri sendiri. Alina mengambil tas kerjanya, masuk ke dalam mobil SUV-nya. Ia memandang villa itu untuk terakhir kali. Villa itu kini bukan lagi penjara baginya. Ia sudah menyerahkannya kepada kekacauan. Alina memacu mobilnya turun dari puncak. Tapi ia tidak pulang ke Jakarta. Ia berbelok ke arah sebuah hotel bintang 5 yang terkenal di kawasan Sentul. Hotel mewah yang sering ia impikan untuk dikunjungi bersama Rian. Tapi Rian selalu menolak dengan alasan, terlalu mahal, padahal uangnya lari ke selingkuhan. Alina tiba di lobi hotel yang megah. Valet membukakan pintu mobilnya. Alina melangkah masuk dengan kepala tegak. "Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa dibantu?" Sapa resepsionis. "Saya mau presidential suite untuk 3 malam. Jawab Alina mantap. "Saya juga mau pesan paket spa lengkap, manicure, pedicure, dan reservasi makan malam wagyu steak di restoran terbaik hotel ini." Resepsionis itu tersenyum lebar. "Tentu, Ibu. Pembayarannya." Alina mengeluarkan kartu kredit utamanya, satu-satunya kartu yang tidak ia blokir. Kartu platinum atas namanya sendiri yang selama ini ia gunakan untuk menanggung hidup para parasit itu. "Gesek saja. Saya mau menikmati hasil kerja keras saya sendiri," kata Alina sambil tersenyum. Setelah proses check-in selesai, Alina masuk ke kamar suite yang luasnya 2 kali lipat apartemen pertamanya. Jendela kaca besar menampilkan pemandangan gunung yang indah tanpa macet. Kasurnya empuk seperti awan. Kamar mandinya memiliki jacuzzi pribadi. Alina melempar tubuhnya ke atas kasur empuk itu. Rasanya surga. Ia mengambil ponselnya, lalu menonaktifkan mode dering. Ia melihat ada puluhan panggilan tak terjawab dari Rian, Bu Siska, dan nomor tak dikenal, mungkin Bella. Pesan WhatsApp bertubi-tubi masuk. "Rian, sayang, kok kartu aku gak bisa dipakai?" Ini kasir duty free marah-marah. "Bu Siska, Alina, kenapa kartu ibu ditolak? Kamu jangan main-main ya. Kami malu dilihatin orang." "Rian, angkat telepon aku. Kita ketahan di imigrasi karena gak bisa bayar deposit hotel." "Alina." Alina membaca pesan-pesan itu sambil tertawa renyah. Ia tidak membalas satupun. Ia justru mematikan ponselnya sepenuhnya, meletakkannya di nakas. "Selamat berjuang di Singapura tanpa dompet, sayangku," bisik Alina. Ia bangkit, berjalan menuju kamar mandi, menyalakan keran air hangat di jacuzzi, dan menaburkan garam mandi aromaterapi. Hari ini, Alina bukan lagi istri yang berbakti. Hari ini, Alina adalah ratu yang baru saja memenangkan perang pertamanya. Dan ini baru permulaan. Suasana Terminal 3 Bandara Changi, Singapura, begitu megah dan sejuk. Lantai karpet bermotif bunga, instalasi seni yang memukau, dan deretan butik barang mewah bermerek internasional seolah menyambut kedatangan Rian, Bu Siska, dan Bella dengan tangan terbuka. Mereka berjalan dengan langkah angkuh, menyeret koper kabin mereka, merasa seolah-olah mereka adalah bangsawan yang sedang melakukan kunjungan kehormatan. Bu Siska berjalan paling depan. Kacamata hitam besar bertengger di hidungnya meskipun mereka berada di dalam ruangan. Ia menunjuk-nunjuk ke arah etalase butik tas terkenal dari Prancis. "Rian, lihat itu. Itu model terbaru yang dipakai artis di sinetron favorit ibu. Kamu harus belikan ibu satu ya sebagai tanda bakti. Katanya limit kartu kredit istrimu itu besar sekali, kan?" Rian tersenyum lebar,
menepuk saku jasnya di mana dompet berisi kartu kredit platinum milik Alina tersimpan. Tenang saja, Bu. Apa sih yang gak buat Ibu? Lagian Alina gak bakal tahu. Dia pasti lagi sibuk bersihin kotoran kucing di villa sekarang. Bella, yang berjalan sambil menggandeng lengan Rian, terkikik manja. Aku juga mau dong, Mas. Kan kita mau babi moon. Masa calon mama nggak dibelikan hadiah? Biar nanti kalau ketemu teman-teman arisan, aku nggak kalah gengsi. Beres. Sayang, ambil saja apa yang kamu mau. Hari ini Mas Rian yang traktir. Jawab Rian dengan gaya sok kaya. Padahal sepeser pun uang di rekening itu bukan hasil keringatnya. Mereka memasuki butik mewah itu. Pelayan toko yang berpakaian rapi menyambut mereka dengan ramah. Meskipun mata jeli pelayan itu sempat menilai penampilan mereka yang agak berlebihan. Bu Siska langsung menunjuk tas kulit berwarna merah marun seharga ribuan dolar Singapura. Bella memilih dompet kecil yang harganya setara dengan gaji Alina 2 bulan. Tanpa melihat label harga, Rian membawa barang-barang itu ke kasir. Dengan gaya percaya diri, ia mengeluarkan kartu kredit platinum suplementari atas namanya. Silakan, Pak. Ucap kasir sambil memasukkan kartu itu ke mesin EDC. Rian menunggu dengan senyum bangga, membayangkan betapa hebatnya ia bisa memanjakan ibu dan kekasih gelapnya. Namun, senyum itu perlahan pudar ketika mesin EDC mengeluarkan bunyi bip panjang yang menyakitkan telinga, diikuti struk kecil yang keluar dengan tulisan, "Declined, do not honor." Kasir itu mencoba menggesek sekali lagi. Hasilnya sama. "Maaf, Pak, transaksinya ditolak oleh bank penerbit." Ucap kasir itu dengan nada sopan namun tatapan matanya mulai berubah curiga. "Mungkin ada masalah dengan limitnya? Apakah Bapak punya kartu lain?" Wajah Rian mulai memerah. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di pelipisnya. "Ah, masa sih? Limitnya masih ratusan juta kok. Coba lagi, Mbak. Mungkin mesinnya yang rusak." "Mesin kami berfungsi dengan baik, Pak. Kartu ini statusnya diblokir," tegas kasir itu. Bu Siska mendecakkan lidah. Merasa malu karena antrean di belakang mereka mulai panjang dan orang-orang mulai berbisik. "Aduh, Rian, kamu ini gimana sih? Bikin malu saja. Pakai kartu ibu. Alina kan juga kasih ibu kartu tambahan." Bu Siska dengan kasar melempar kartu kredit emas miliknya ke meja kasir. "Gesek yang ini. Pasti bisa." Kasir itu menghela napas pelan, lalu mencoba kartu Bu Siska. Hening sejenak. Lalu bip. "Declined. Ini juga ditolak, Bu," kata kasir itu. Kali ini suaranya terdengar lebih dingin. "Kedua kartu ini sudah tidak aktif. Mohon maaf, jika tidak ada metode pembayaran lain, kami tidak bisa memproses barang belanjaan ini." Bella yang sedari tadi diam mulai panik. Ia merogoh tasnya. "Mas, coba pakai kartu yang aku pegang. Masa tiga-tiganya mati?" Kartu Bella pun dicoba. Hasilnya nihil. 3 kartu. 3 penolakan. 3 wajah yang pucat pasi. Pelayan toko dengan sigap mengambil kembali tas dan dompet mewah itu dari meja, lalu menyimpannya di bawah etalase seolah takut barang-barang itu terkontaminasi oleh kemiskinan mendadak para pelanggan di depannya. "Silakan minggir, Pak. Pelanggan lain mau bayar." Diusir secara halus dari butik mewah adalah penghinaan terbesar bagi Bu Siska. Ia berjalan keluar dengan langkah cepat. Napasnya memburu karena emosi. "Rian, ini maksudnya apa? Kenapa semua kartu Alina nggak bisa dipakai? Kamu bilang semuanya aman." Rian panik luar biasa. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba menelepon Alina. "Sebentar, Bu. Aku telepon Alina. Pasti dia lupa bayar tagihan atau ada kesalahan sistem. Dasar istri nggak becus." Rian menekan nomor Alina. Terdengar nada sambung sekali, lalu langsung terputus. Ia mencoba lagi. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan." Nggak diangkat. "Bu, ponselnya mati," seru Rian frustrasi. "Coba telepon ke rumah." Telepon ke kantornya. Jerit Bella, yang mulai merasa lapar dan lelah berdiri dengan sepatu hak tingginya.
Kandungannya yang masih muda membuatnya mudah lelah. Mereka mencoba segala cara, tapi Alina seolah lenyap di telan bumi. Di tengah kepanikan itu, Rian baru menyadari satu hal fatal. Karena terlalu mengandalkan kartu kredit Alina, ia hanya membawa uang tunai Singapura, SGD, dalam jumlah yang sangat sedikit. Hanya cukup untuk ongkos taksi, bukan untuk makan mewah apalagi belanja. Uang rupiah yang ia, palak, dari Alina semalam pun jumlahnya tak seberapa jika dikurskan. Kita ke hotel dulu saja, putus Rian, berusaha tetap menjadi pemimpin. Kita check-in dulu, istirahat. Pakai wifi hotel buat hubungi Alina lewat WhatsApp. Mungkin sinyal selulernya yang jelek. Mereka menyeret koper dengan langkah gontai menuju pangkalan taksi. Tujuan mereka adalah hotel bintang 5 di kawasan Marina Bay yang terkenal mahal. Sepanjang perjalanan, Bu Siska terus mengomel, menyalahkan Rian yang tidak mengecek kartu sebelum berangkat. Bella hanya diam sambil memegangi perutnya. Wajah manisnya kini terlihat masam. Sesampainya di lobi hotel yang megah, bencana kedua terjadi. Selamat siang, Tuan Rian. Reservasi atas nama Anda sudah kami terima. Sapa resepsionis ramah. Sesuai prosedur, kami memerlukan kartu kredit untuk deposit jaminan selama menginap, atau deposit tunai sebesar $500 per malam. Rian menelan ludah. Ia menyerahkan kartu Alina lagi, berharap ada keajaiban. Declinet. Maaf, Pak, kartu ditolak. Ucap resepsionis. Kalau tunai? Tanya Rian lemas. Bisa, Pak. Total untuk 3 malam ditambah deposit jadi $2.000. Rian membuka dompetnya. Kosong. Ia hanya punya beberapa lembar uang kertas yang bahkan tidak cukup untuk membayar 1 malam di kamar termurah hotel itu. Begini. Mbak, ada masalah dengan bank saya di Indonesia. Bisa tidak saya masuk kamar dulu? Nanti istri saya akan transfer. Rian mencoba bernegosiasi. Resepsionis itu tersenyum tipis. Senyum profesional yang menyiratkan penolakan tegas. Mohon maaf, Pak. Kebijakan hotel kami no deposit, no check-in. Jika Bapak tidak bisa melakukan pembayaran sekarang, kami tidak bisa memberikan kunci kamar. Diusir dari butik, kini mereka diusir dari hotel. Mereka duduk terdampar di sofa lobi hotel, dikelilingi tamu-tamu kaya yang lalu lalang. Perut mereka mulai berbunyi. Rasa lapar menyerang dengan ganas. Aku lapar, Mas. Rengek Bella. Anak kamu butuh makan. Aku mau steak. Steak gundulmu. Bentak Bu Siska tiba-tiba. Emosinya meledak. Lihat situasi dong. Kita ini terlantar. Rian, hitung sisa uang kita ada berapa. Rian menghitung sisa uang tunai di dompetnya. Cuma cukup buat beli makan di food court biasa sekali makan, Bu. Dan ongkos balik ke bandara naik MRT. Bukan taksi. Apa? Bu Siska hampir pingsan. Kamu suruh ibu makan di food court? Kamu suruh ibu grade koper naik kereta umum? Rian, ibu nggak mau tahu. Kamu harus cari cara. Ya caranya gimana, Bu? Alina blokir semuanya. Dia sengaja. Rian mengacak rambutnya frustrasi. Akhirnya ia sadar. Ini bukan kesalahan teknis. Ini sabotase. Alina tahu. Alina pasti tahu semuanya. Malam itu, bukannya tidur di kasur empuk hotel bintang 5 menghadap pemandangan kota Singapura yang gemerlap. Mereka bertiga tidur meringkuk di bangku keras ruang tunggu Bandara Changi. Mereka tidak punya uang untuk memesan tiket pulang secepatnya. Dan tiket pulang mereka yang asli masih 3 hari lagi. Rian mencoba meminjam uang dengan menelepon teman-temannya di Jakarta via WhatsApp call menggunakan wifi gratis bandara. Tapi begitu Rian menyebut, pinjam uang, satu persatu temannya beralasan sibuk, sedang tidak ada dana, atau malah memutus sambungan. Reputasi Rian sebagai orang kaya palsu ternyata sudah jadi rahasia umum. Bella menangis sepanjang malam, mengeluh punggungnya sakit. Bu Siska tidak henti-hentinya memaki Rian dan Alina bergantian. Rian hanya bisa duduk menatap lantai, perutnya perih menahan lapar. Harga dirinya hancur lebur di negeri orang. Surga belanja yang mereka impikan telah berubah menjadi neraka kelaparan dan penghinaan.
Setelah 24 jam menjadi gelandangan di Bandara Changi, bantuan akhirnya datang dari sumber yang sangat memalukan. Rian terpaksa menelepon mantan pacarnya yang dulu ia campakan demi Alina, karena Alina lebih kaya, memohon pinjaman uang tiket pulang dengan alasan dompet kecopetan. Sang mantan mentransfer uang pas-pasan, dengan pesan tambahan, "Jangan hubungi gue lagi, loser." Mereka pulang menggunakan maskapai berbiaya rendah, LCC, penerbangan paling malam, dengan tempat duduk terpisah-pisah di barisan paling belakang dekat toilet. Tidak ada lagi gaya ningrat. Baju mereka kusut, bau keringat karena tidak mandi seharian, dan wajah mereka kucel berminyak. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, mereka tidak punya uang untuk naik taksi premium. Mereka naik bus bandara sampai terminal terdekat, lalu menyambung dengan taksi online termurah menuju villa di puncak. Sepanjang perjalanan di dalam mobil kecil yang sempit itu, tidak ada percakapan. Hanya aura permusuhan yang kental. Bella menjauhkan duduknya dari Rian. Bu Siska membuang muka ke jendela. "Awas saja Alina," gumam Bu Siska pelan tapi penuh bisa. "Sampai di villa, ibu akan jambak rambutnya." Berani-beraninya dia memperlakukan ibu seperti ini. Dia pikir dia siapa? "Aku bakal ceraikan dia," sahut Rian dendam. "Aku bakal ambil semua asetnya. Dia lupa kalau villa itu atas nama aku." Mobil mereka mulai menanjak ke arah puncak. Udara dingin menyambut, tapi tidak menyejukkan hati mereka yang panas. Setelah perjalanan 2 jam, mereka sampai di depan gerbang villa. Namun, pemandangan yang menyambut mereka membuat mata mereka terbelalak. Villa yang seharusnya sepi dan tenang itu kini terang benderang. Pagar terbuka lebar. Di halaman parkir, berjejer belasan sepeda motor metik dan sebuah mobil bak terbuka. Suara musik dangdut koplo dengan bass yang menggelegar terdengar sampai ke jalan raya. Asap pembakaran sate mengepul ke udara, membawa aroma daging bakar dan arang. "Apa-apaan ini?" teriak Rian. Ia melompat turun dari taksi bahkan sebelum mobil berhenti sempurna. Rian berlari masuk ke halaman. Di teras villa, sekelompok mahasiswa dan mahasiswi sedang berjoget ria. Botol-botol minuman bersoda dan kulit kacang berserakan di lantai marmer kesayangan Bu Siska. Beberapa mahasiswa bahkan sedang duduk-duduk di sofa ruang tamu sambil merokok. Padahal Bu Siska melarang keras asap rokok di dalam rumah. "Hei, siapa kalian?" Rian berteriak sekuat tenaga, mengalahkan suara speaker. Musik berhenti mendadak. Para mahasiswa itu menoleh, menatap Rian, Bu Siska, dan Bella yang tampak seperti pengemis elit yang nyasar. Seorang pemuda gondrong dengan kaos panitia maju menghampiri. "Woles, Bang, jangan ngegas. Kami penyewa resmi." "Penyewa gundulmu," pekik Bu Siska yang baru menyusul masuk. Matanya nyaris keluar melihat pot bunga anggrek mahalnya dijadikan asbak. "Ini rumah saya. Siapa yang izinin kalian masuk? Keluar. Keluar sekarang atau saya panggil polisi." Pemuda itu tertawa santai. "Loh, ibu jangan marah-marah. Kami sudah bayar lunas kok sama pemiliknya. Mbak Alina. Nih buktinya." Ia menunjukkan percakapan WhatsApp dan bukti transfer di ponselnya. "Mbak Alina bilang villa ini kosong seminggu. Kami boleh pakai buat makrab. Murah banget lagi. 500.000 semalam. Rejeki anak soleh." Tambah pemuda itu disambut tawa teman-temannya. 500.000. Rian merasa jantungnya berhenti berdetak. Villa miliaran rupiah disewakan seharga kamar kos-kosan? Alina benar-benar sudah gila. "Itu istri saya. Dia nggak berhak sewain ini tanpa izin saya." Rian mencoba maju, hendak memukul pemuda itu, tapi teman-teman mahasiswa yang lain, yang badannya lebih kekar, segera berdiri pasang badan. "Bang, kami sewa legal. Kuncinya dikasih sama Mbak Alina. Kalau abang ada masalah rumah tangga, selesaikan sendiri. Jangan ganggu acara kami. Atau kami yang lapor polisi karena abang bikin keributan di properti yang sudah kami sewa." Ancam pemuda itu. Kalah jumlah dan kalah mental, Rian, Bu Siska, dan Bella akhirnya mundur teratur. Mereka diusir dari villa mereka sendiri oleh sekumpulan mahasiswa yang sedang pesta pora. "Kita pulang ke rumah Jakarta,"
kata Rian lemas. Pasti Alina ada di sana. Awas dia. Mereka kembali memesan taksi online dengan sisa uang terakhir. Benar-benar recehan terakhir. Perjalanan turun dari puncak ke Jakarta terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Pukul 2 pagi, mereka tiba di rumah utama mereka di pinggiran Jakarta Selatan. Rumah minimalis 2 lantai yang selama ini mereka tempati dengan nyaman. Rian menyeret koper ke pintu depan. Ia memasukkan kunci rumahnya. Kunci itu tidak bisa masuk. Rian mencoba lagi. Memaksa anak kunci itu berputar. Lubang kuncinya berbeda. Silindernya sudah diganti. Sialan, umpat Rian. Ia menggedor pintu. Alina, buka. Alina. Tidak ada jawaban. Rumah itu gelap gulita. Mas, lihat itu. Suara Bella bergetar. Ia menunjuk ke sudut teras yang agak gelap. Di sana, tertumpuk rapi barang-barang mereka. Koper-koper berisi baju Rian, baju Bu Siska, dan barang-barang Bella yang selama ini diam-diam disimpannya di rumah itu. Semuanya sudah dikemas dan ditaruh di luar. Di atas tumpukan koper itu, tertempel sebuah amplop coklat besar dengan tulisan tebal spidol merah, untuk mantan suami ke mantan mertua. Rian menyambar amplop itu, merobeknya dengan kasar. Isinya adalah surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh pengacara Alina, lengkap dengan lampiran foto-foto bukti perselingkuhan, foto USG Bella, foto paspor, dan foto buku tabungan rahasia mereka. Bu Siska merebut kertas itu, membacanya sekilas, lalu menjerit histeris. Apa ini? Dia mau ceraikan kamu? Dia mau usir kita? Rumah ini kan? Tiba-tiba, sorot lampu mobil yang sangat terang menyorot mereka, membuat mereka silau dan menutupi mata. Sebuah mobil sport 2 pintu berwarna merah menyala. Mobil impian yang sering Rian bicarakan tapi tak pernah mampu beli, berhenti tepat di depan pagar. Pintu mobil terbuka. Sepasang kaki jenjang dengan sepatu hak tinggi turun. Itu Alina. Tapi bukan Alina yang kucel dan berminyak seperti 2 hari lalu. Alina malam ini tampak memukau. Ia mengenakan dress hitam elegan yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang baru di-blow di salon mahal tergerai indah. Wajahnya glowing sehat, dan aroma parfum mahal menguar dari tubuhnya. Ia tidak masuk ke halaman. Ia hanya berdiri bersandar di pintu mobil barunya, yang ternyata mobil sewaan kelas atas, sambil melipat tangan di dada. Senyum di bibirnya dingin, namun matanya menyala penuh kemenangan. Alina! Rian berlari mendekat pagar, tapi pagar itu digembok dari dalam. Ia mengguncang pagar besi itu seperti narapidana. Buka pintunya. Kamu apa-apaan ganti kunci? Ini rumahku juga. Rumahmu. Alina tertawa renyah. Suara yang terdengar begitu merdu namun menusuk. Coba baca lagi sertifikatnya. Mas, rumah ini, villa di puncak, mobil SUV yang aku ambil kemarin, semuanya dibeli pakai uang siapa? Ongko. Dan secara hukum, karena kamu tidak punya pekerjaan dan tidak pernah nafkahin aku, pengadilan pasti akan berpihak padaku. Apalagi dengan bukti zina yang kamu lakukan sama wanita murahan itu. Alina melirik Bella yang bersembunyi di balik punggung Bu Siska. Dan Bu Siska, lanjut Alina, tatapannya beralih ke mertuanya. Kucing-kucing ibu ada di pet shop pinggir jalan di Cisarua. Tagihannya sudah saya kirim ke sini. Silakan ditebus sendiri kalau punya uang. Oh iya, kartu kredit tambahannya sudah saya potong. Jadi mulai sekarang, ibu bisa coba minta uang sama Bella. Kan dia menantu idaman ibu. Bu Siska terduduk lemas di lantai teras, menangis meraung-raung. Alina, ibu minta maaf. Jangan begini, nak. Terlambat, Bu. Potong Alina tajam. Rian mencoba memelas. Wajahnya memancarkan keputusasaan. Sayang, jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku hilaf. Bella itu cuma kesalahan. Aku cintanya sama kamu. Aku janji bakal berubah. Bukain pintu, ya? Aku lapar. Aku capek. Alina menggeleng pelan. Ekspresinya datar tanpa belas kasihan. Ia menatap Rian seperti menatap sampah yang harus dibuang.
Selamat menikmati hidup tanpa ATM berjalanku, Mas Rian. Semoga cinta kalian cukup buat bayar kontrakan, karena mulai besok, security kompleks akan mengusir siapapun yang bikin onar di depan rumahku. Alina masuk kembali ke dalam mobil mewahnya. Ia menyalakan mesin yang menderu halus. Selamat tinggal, para parasit, ucap Alina pelan. Mobil merah itu melesat pergi menembus malam, meninggalkan Rian, Bu Siska, dan Bella yang saling menyalahkan di teras dingin, ditemani koper-koper yang menjadi saksi bisu kehancuran keserakahan mereka. Tamat, mereka. Tamat, mereka. Tamat, mereka. Tamat, mereka. Tamat, mereka. Tamat.